Apa kabar Anda semua? Ketemu kita di hari Selasa ya, dan seperti biasa saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, gimana situasi? Aman terkendali? Terkendali dengan semangat 0%, semua mesti dikendalikan dengan semangat 0%. Ini dunia politik makin makin seru nih. Soal perpanjangan masa jabatan yang disampaikan oleh Ketua MPR itu masih terus bergulir gitu ya. Kalau Anda di mana di media sosial tuh muncul poster-poster tentang yang disebut penjahat konstitusi Indonesia, ada yang bilang begal konstitusi dan sebagainya ini. Nah, masuk beberapa nama masuk tuh, bahkan termasuk yang tentu saja Bambang Susatyo, Ketua DPD Lanyala masuk, terus ketua-ketua umum partai yang di kabinet juga masuk karena dianggap ini berkaitan dengan soal perpanjangan masa jabatan atau penjadwalan ulang pemilu, isunya seperti itu. Dan yang menarik ini politisi kelihatannya PDIP masih dalam posisi yang cukup kritis berkaitan dengan itu ya. Kemarin TB Hasanuddin misalnya mengingatkan Bambang Susatyo yang sekarang ini Masinton yang menyatakan bahwa dia mengingatkan hati-hati Pak Jokowi bisa berakhir seperti Pak Harto gitu Bung Rocky. Ya, saya kira emosi publik atau kemarahan publik eh, mulai terarah pada keangkuhan Pak Jokowi itu. Dan orang akhirnya melupakan seluruh pagelaran pesta perkawinan yang adalah pesta budaya macam-macam tuh. Karena pada akhirnya orang hitung termasuk pesta itu juga dimaksudkan untuk mengumpulkan konstituen. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena pada akhirnya orang mesti tiba pada satu masalah inti kita. Presiden Jokowi berambisi untuk terus berkuasa tuh. Jadi itu aja baseline dari politik kita tuh. Nah, dalam keadaan itu tentu yang paling terganggu adalah capres-capres ini, termasuk mungkin Pak Prabowo belum atau udah kesel juga tapi belum bisa bicara karena ada di dalam kabinet. Ibu Mega pasti tahu bahwa itu untuk menghalangi PDIP supaya tunduk nanti pada negosiasi itu. Jadi kira-kira kalau kita dengar keterangan dari Mas Hinton segala macam itu pasti keterangan Ibu Mega. Ya. Tapi masalahnya Ibu Mega juga kirim-kirim sinyal untuk yang nego kecil-kecilan kan. Ya. Itu buruknya di dalam politik kita tuh. Kalau memang menganggap bahwa 3 periode itu buruk, ya lakukan sesuatu untuk betul-betul membatalkan ide itu. Kan PDIP bisa bilang kami akan walk out, kami akan bubarkan fraksi kami di DPR. Kan yang dibubarin fraksi, partainya tetap. Jadi mesti ada satu siasat yang betul-betul menunjukkan bahwa PDIP itu betul-betul tegak lurus dengan konstitusi, bukan tegak samping. Itu soalnya tuh. Ya, ini menarik ya karena saya kira tentu saja kita berharap itu pada partai-partai politik karena kita tahu ini sebenarnya moral hazardnya luar biasa. Partai-partai politik itu pasti dijanjikan hal yang kalau perpanjangan kan pasti dijanjikan mereka lah udahlah nggak usah ada pemilu, kalian nggak usah keluar duit lagi, tinggal bagi aja kursi-kursi di DPR. Yang lain juga begitu, DPD juga begitu. Semualah semua dapat jatah kan kira-kira begitu sebenarnya Bung Rocky yang terjadi. Dan saya kira udah dapat jatah itu kan. Karena nggak ada partai yang kritis. Artinya memang negonya udah selesai di tingkat partai. Tinggal dinaikkan ke tingkat regulasi itu. Itu yang terjadi. Dari mana uangnya? Ya pasti dari oligarki kan. Nggak ada uang dari negara buat itu kan. Jadi dengan mudah kita lakukan analisis politik. Ide ini adalah ide dari mereka yang ingin memperpanjang akumulasi modalnya dengan memperpanjang kekuasaan orang yang akan menjamin itu. Kan logika itu gampang aja kan. Lain kalau kita tahu bahwa itu idenya betul-betul kedaruratan segala macam tuh. Kalau kedaruratan ya bikin aja triumvirat tuh yang bisa atasi keadaan tuh. Jadi bukan memperpanjang dan setiap isu memperpanjang diputar-putar. Oh ini bukan memperpanjang, ini hanya penundaan segala macam. Tapi intinya adalah nggak ada calon dari Pak Jokowi yang mampu untuk menandingi Anies. Gampangnya begitu aja tuh. Lain coba bayangin misalnya kalau Ganjar elektabilitasnya udah 60%, itu pemilu dibikin besok tuh selesai problem. Jadi semua ini soal angka elektabilitas saja tuh. Demikian juga Pak Prabowo tuh. Kalau Pak Prabowo misalnya menganggap dia udah di atas 40%, dia tuntut aja bahwa tidak boleh ada perpanjang karena itu saya nggak akan jadi presiden tuh. Tapi Pak Prabowo juga atau Gerindra juga lagi hitung-hitung mungkin memang nggak nyampe tuh 30%. Kalau itu menunda itu justru membuat mereka mungkin mampu untuk menambahkan jadwal kampanye segala macam dalam 2 tahun ke depan. Juga anggota DPR-nya langsung dapat gaji tanpa pemilu.
Jadi pragmatisme itu udah ada di dalam otak busuk dari partai politik kita tuh. Itu intinya. Jadi sekali lagi kita ingin makin relevan untuk boikot pemilu. Ya, kalau memang pemilunya nggak diadakan, bagaimana mau diboikot? ya kita boikot lah semua gejala yang mengarah pada perpanjangan itu dan menganggap bahwa udahlah, mending kita semua pilih Bupati Meranti aja tuh sebagai pemimpin karena dia yang paling hebat dalam membayangkan kesulitan politik yang disebabkan oleh kesulitan ekonomi, demikian sebaliknya tuh. Jadi ide-ide gila semacam ini yang kemudian kita lihat bahwa perlahan-lahan memang ide ini nggak akan dihentikan. Jadi selama Anies bergerak di daerah, selama itu juga ide menghalangi Anies adalah dengan menunda pemilu kan, supaya Anies nggak bisa ikut pemilu tuh. Nah ini yang saya sebut beban pada Anies sekaligus tantangan pada Anies. Mau nggak Anies bilang, iya silahkan perpanjang, tapi saya udah dipilih secara de facto oleh publik. Kan itu yang mau kita lihat tuh. Jadi tetap dalam soal itu, mau isu apapun tetap karena Anies jadi calon presiden. Kalau bilang Anies nyolong panggung, ya memang politik ya nyolong panggung lah. Masa nyolong APBN itu kan. Oke, tapi gini, kita kembali lagi ke pernyataan dari Mas Hinton. Saya kira penting ya, karena namanya ambisi udah nggak bisa kita cegah gitu. Cuma kan kita itu perlu belajar dari sejarah gitu, dan sejarah itu kan secara selalu berulang ya, selalu begitu ya. Ada gamenya begitu ya, Bung Rocky. Nah, ya itu pasti akan berulang, dan itu yang tadi saya terangkan. Anies pasti juga menganggap itu akan terjadi, karena itu dia mesti bersiap jadi pemimpin non elektoral yang memungkinkan apa dulu tuh grup Ciganjur itu dibentuk lagi kan. Lalu sama-sama datang ke istana, neken Presiden Soeharto untuk mundur. Nah, sekarang juga bisa terjadi. Presiden Jokowi bisa ditekan dengan cara yang sama oleh masyarakat sipil kan. Dan beban Pak Jokowi justru lebih ringan untuk dijungkirkan daripada Pak Harto tuh. Karena di daerah kan pembangkangan udah berlangsung, itu mudah sekali itu. Dulu Pak Harto nggak ada yang membangkang di daerah, yang membangkang tuh mahasiswa tuh, yang kemudian diikuti oleh menteri-menteri strategis Pak Harto. Lalu diputuskan dilengsarkan aja, dan Pak Harto kalkulasi itu, maka sebelum proses DPR berlangsung, MPR ya beliau mengatakan saya mundurkan diri itu. Sekarang kita lihat bagaimana siapa yang akan bela Pak Jokowi, relawan itu dikasih uang juga bubar tuh. Jadi itu intinya tuh. Sementara relawan Anies itu udah masuk pada satu prinsip yang disebut esprit de corps. Jadi kekuatan ikatan moral relawan Anies itu melampaui ikatan moral relawan Pak Jokowi. Karena relawan Pak Jokowi kan banyak juga relawan Jokowi yang merasa ya memang memang keliru kalau perpanjangan tuh. Tanya sama relawan yang paling bermutu, namanya Jokomania. Emmanuel Ebenezer. Iya, nanya pada Noel. Noel pasti menentang itu tuh. Jadi nggak mungkin relawan Jokowi itu utuh, karena ada di dalamnya yang betul-betul semangat demokrasinya lebih tinggi daripada sekedar mengabdi pada Jokowi itu. Jadi soal-soal semacam itu. Nah, kita tunggu juga sebetulnya yang paling strategis adalah gerakan PDIP itu. Pasti PDIP nunggu-nunggu momentum masa juga, menunggu pikiran masyarakat sipil itu. Jadi jangan dong, kan PDIP itu partai. Dia punya fondasi yang lebih kuat, fondasi etik lebih kuat untuk menghalangi perpanjangan itu. Iya. Dan saya kira sebagai aktivis 98, teman-teman tahu, paham ya soal bagaimana Pak Harto jatuh, bagaimana dulu peran Pak Harmoko sebagai ketua MPR dan juga ketua Golkar yang menyatakan bahwa Pak Harto masih didukung oleh banyak orang. Dan ini kan terulang lagi pada Pak Jokowi. Pak Jokowi didukung loh ini oleh partai-partai politik, didukung oleh daerah kan gitu. Itu sampaikan, makanya kita perpanjang saja dan tinggal keluarkan perpu kan gitu, kira-kira yang sekarang dipikirkan oleh mereka itu. Tapi hati-hati yang tadi diingatkan bahwa jangan sampai nasibnya Pak Jokowi itu berakhir seperti Pak Harto. Ya itu mestinya Pak Jokowi bikin perenungan atau apa, membatin lah, seperti seorang pandito membatin bahwa dia sedang dipangku, dan seseorang yang dipangku itu artinya huruf mati dia tuh. Kan filosofi Jawa begitu kan. Kalau Anda dipangku itu artinya Anda udah tewas itu kan. Jadi